Kami mohon maaf untuk memberitahukan ini pada Anda, tapi menurut informasi kami, Bella Hiddleston dilaporkan meninggal dunia 2 bulan lalu setelah menghilang di hutan, kata sekretaris itu. Apa? Ini tak mungkin terjadi. Tapi itu namaku dan aku jelas masih hidup. Ini suatu kesalahan besar. Ku minta mereka memeriksa lagi, tapi mereka tetap mengatakan hal yang sama. Apa aku sudah menghilang terlalu lama sampai-sampai keluargaku benar-benar mengira aku sudah mati? Kecelakaan itu cukup aneh, jadi aku merasa bingung. Maksudku, memangnya apa yang kulakukan jauh-jauh di hutan Kamboja? Aku berusaha keras mengingat, tapi aku tak bisa ingat apapun. Untung, beberapa penduduk desa setempat menemukanku di lubang jebakan dan membantuku pulih. Kalau tidak, aku pasti mati. Aku lalu minta tolong orang di kedutaan untuk menelpon suamiku dan adikku. Jelas sudah terjadi kesalahpahaman besar, dan aku ingin perbaiki ini segera. Ya Tuhan, penantian itu membunuhku. Sekretaris sudah mencoba, tapi dia bilang, maaf Bu, kami tak bisa hubungi nomor-nomor tersebut. Ini tak bisa dipercaya. Aku terjebak di luar negeri tanpa identitas, tak ada kontak dengan kerabat, dan aku sudah dilaporkan meninggal. Tapi segera, aku tersadar kalau aku bisa pinjam ponsel seseorang untuk menghubungi kenalanku lewat sosial media. Jadi segera setelah sekretaris meminjamiku ponselnya, aku langsung ke profil suamiku. Tapi aku sangat kaget, sampai hampir kujatuhkan ponselnya saat kulihat postingan terbarunya. Dia baru mengumumkan kalau pemakamanku akan diadakan minggu depan. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Bagaimana mungkin ini nyata? Aku terus memeriksa profilnya dan melihat adikku posting foto selfie lama bersamanya mengatakan, Roni, aku tahu ini saat yang berat, tapi aku selalu ada di sini untukmu. Kita akan hadapi ini bersama. Tunggu dulu, apa maksudnya? Pertama-tama aku ini tak benar-benar mati. Halo? Selain itu, aku tahu adikku dulu punya perasaan ke Roni. Apa dia mengira dia bisa bersamanya sekarang setelah dianggapnya aku sudah mati? Dasar pengkhianat. Kami dulu sangat dekat. Tentunya dia tak akan perlakukan aku seperti ini. Aku harus pulang dan selesaikan masalah ini sampai tuntas. Aku minta bantuan kedutaan untuk menerbangkan aku pulang tanpa memberitahu keluargaku sebelumnya. Aku ingin memberi mereka kejutan. Percaya atau tidak, hari di mana aku semestinya tiba di rumah adalah hari pemakamanku. Sungguh kebetulan, bukan? Aku langsung menuju tempat pemakaman dengan menyamar tentu saja. Ku pakai topi dan kacamata hitam besar untuk sembunyikan wajahku dan duduk jauh di belakang jadi tak akan ada yang perhatikan aku. Ada begitu banyak orang di sana. Keluargaku, teman-temanku, dan bahkan para mitra bisnisku. Sungguh aneh. Kemudian kulihat Roni. Dia tampak letih. Aku ingin langsung lari ke arahnya dan berteriak, aku masih hidup, kau bisa bahagia lagi. Tapi kemudian adikku Kylie muncul dan meraih lengannya dan berbisik sesuatu ke telinganya. Dan aku terpaku. Mereka kelihatan dekat, terlalu dekat untuk sekedar kenyamanan. Lalu kemudian kuperhatikan orang-orang di sekitarku berbisik, "Au, tak seburuk itu. Dia akan dapatkan uang yang banyak dari perusahaan asuransi atas kematian Bella." Lalu wanita lainnya berkata, "Tak hanya itu, tapi istri yang lebih cantik dan muda kalau dilihat-lihat." Aku ingin muntah. Roni dan Kylie sekarang saling berpelukan. Semua ini membuatku merasa seolah keberadaanku tak berarti. Tak seorang pun di sini peduli tentangku. Aku tak tahan melihat adik dan suamiku lebih lama lagi. Aku berlari ke jalan dan terus berjalan sampai aku tak sanggup lagi. Kemudian kutemukan sebuah motel untuk menetap. Keesokan paginya, aku menyelinap pulang setelah suamiku berangkat kerja. Aku perlu mengambil beberapa barangku dan sejumlah uang. Rasanya aneh ada di rumah. Semuanya terlihat sama. Tapi kuperhatikan tak ada lagi barangku yang berserakan. Kemudian aku melihatnya. Satu kotak besar di pojokan. Aku lari untuk membukanya, dan di dalamnya ada semua barangku. Aku gemetaran saat kuambil foto perkawinan yang biasanya ada di meja samping tempat tidur kami. Maksudku, aku baru saja dikubur, dan Roni sudah mengemasiku dalam kotak. Seakan dia sudah tak sabar untuk menendangku keluar dari kehidupannya. Sakit, aku ingin keluar dari sana. Jadi cepat saja aku menuju kamar tidur kami mengambil uang tunai dan pakaian. Itulah saat kutemukan rahasia mengejutkan yang membuatku terjatuh ke lantai. Saat ku keluarkan pakaianku dari lemari, secari kertas aneh terjatuh. Dan coba tebak, kalimat pertama yang menarik perhatianku yaitu rencana kematian Bella. Sketsa itu menunjukkan jalan setapak ke air terjun dan bukti rekayasa di sana-sini. Ya Tuhan, ini rupanya, aku tahu air terjun itu. Itu cukup dekat dengan tempatku kecelakaan. Jadi, apakah Roni yang sudah merencanakan ini? Apa pikirannya sakit?
Apa yang sudah kulakukan padanya sampai pantas menerima ini? Aku harus keluar dari sana untuk menjernihkan pikiran, tapi ada sesuatu yang menarik perhatianku di kios koran. Itu Kylie, ada di halaman depan koran di sebuah artikel tentang bagaimana dia akan jalankan perusahaan menggantikan kakek kami. Terdapat foto Kylie dan Ronnie saat peresmian, dan lihat betapa bahagianya mereka. Mereka sama sekali tak terlihat sedih dengan kematianku. Ingin kurobek koran itu. Tapi tunggu, kenapa kakek serahkan posisinya? Kakek tak pernah menyebut soal itu. Beliau cinta pekerjaannya. Ini kedengarannya tak benar. Jadi cepat-cepat aku naik taksi menuju kediamannya untuk cari tahu apa yang terjadi. Sesampainya di sana, aku sangat terkejut. Hatiku hancur melihatnya dipasangkan alat medis. Ternyata setelah dengar berita kematianku, beliau mendapat serangan jantung. Saat melihatku berdiri di pintu, beliau sangat terkejut sampai hampir terjatuh dari ranjangnya. Kami berpelukan dan menangis. Lalu kukatakan padanya semuanya adalah kesalahan besar. Wah, aku sangat lega bertemu dengannya. Aku bisa lihat kakek lelah, jadi ku biarkan dia istirahat lalu akan menjenguknya lagi. Kemudian saat menuju keluar, aku bicara pada asistennya Cody. Aku perlu bantuan. Apa kau bisa bantu aku siapkan kasus melawan Ronnie? Tapi tiba-tiba aku dengar langkah kaki datang ke arahku. Bella? Apa itu kau? Aku berpaling dan itu adalah Ronnie. Aku bahkan tak sempat berpikir jernih saat dia bergegas masuk dan memelukku erat. Ku bisa rasakan air mata menetes di pipinya dan dia terlihat sungguh terkejut melihatku. Tapi aku merasa jijik. Aku mendorongnya menjauh dan berkata, "Pergilah dariku." Tapi seolah dia tak mendengarku. Dia hanya berkata, "Ini merupakan bulan-bulan paling buruk dalam hidupku. Aku hampir tak bisa tidur atau makan. Aku tak percaya kau benar-benar masih hidup." Pembohong. Dia adalah pembohong. Aku mulai memakinya dan mengatakan, "Berhentilah pura-pura seolah kau peduli. Kau ingin aku mati. Tunggu saja sampai ini terkuak. Kau akan hidup di balik jeruji besi seumur hidupmu." Kemudian ku keluarkan sketsa dari dalam tasku dan melemparkan ke arahnya. Ronnie bersumpah dia tak pernah lihat itu sebelumnya. Tapi aku tak percaya. Jika bukan miliknya, kenapa dia berusaha bilang kalau itu milikku atau semacamnya? Hah, lucu sekali. Tiba-tiba Cody menyela perdebatan kami dan berkata, "Tolong tenanglah. Sebenarnya, kurasa yang paling terlihat bertingkah aneh akhir-akhir ini adalah Kylie." Kemudian Cody bercerita ke kami kalau menurut keinginan kakek kami, warisannya akan dibagi rata antara aku dan Kylie. Tapi, akulah yang berwenang atas perusahaan. Kylie tahu soal ini dan bertengkar hebat dengan kakek kami. Dan tak lama setelah kecelakaanku, kesehatan kakek menurun. Bukannya membiarkan kakek berduka atas kematianku, Kylie malah memaksanya menyerahkan usaha jadi atas namanya, supaya dia bisa mengurus semuanya. Kemudian Ronnie berkata, "Bella, Kylie yang merencanakan perjalanan kita, lalu kau tiba-tiba menghilang. Aku mencarimu di Kamboja berminggu-minggu, tapi Kylie membujukku agar pulang karena kakekmu juga sakit keras." Kemudian polisi membatalkan kasusnya, dan Kylie terus menyuruhku mendaftarkan surat kematianmu. Aku tak seharusnya dengarkan dia, aku menyesal. Berhenti menyalahkan orang lain atas masalahmu. Aku menghardik Ronnie, tapi dalam hati, aku merasa sesak. Kenapa saudaraku lakukan ini? Kemudian aku mendengar suara Kylie, dan untuk buktikan semuanya, Ronnie menyuruhku dan Cody untuk bersembunyi. Kemudian Ronnie mendatanginya dan berkata, "Kylie, tentang kematian Bella." Sebelum Ronnie bisa selesaikan kalimatnya, dia tersenyum lebar padanya dan meletakkan lengan di bahunya. "Nah, sekarang setelah pemakamannya selesai, tak ada yang menghalangi kita untuk bersama. Iya kan?" Ronnie senyum terpaksa. Lalu Kylie tertawa dan berkata, "Ayolah, jangan sedih. Kakakku yang iri itu tak layak mendapatkanmu. Kau tahu, sebenarnya ini rencananya untuk menguji kesetiaanmu. Tapi dia rasakan sendiri akibatnya." Di saat itu kepalaku mulai terasa sakit dan tiba-tiba beberapa ingatan lamaku kembali muncul. Sketsa itu milikku. Akulah yang membuatnya. Semua berawal ketika Kylie memberitahuku kalau Ronnie mengkhianatiku dan aku mempercayainya, lalu ku ikuti sarannya memasukkan kepergianku untuk menguji cintanya kepadaku. Bagaimana bisa aku begitu bodoh? Saat aku sadar aku sendiri di hutan itu dan dia tak kembali lagi, aku panik dan terjatuh di lubang perangkap, membuat kakiku terluka dan terjebak. Semua ingatan sudah kembali padaku. Aku tak tahan lagi. Aku lari ke arahnya dan dengan pedih berteriak, "Teganya kau lakukan ini padaku, Kylie." Awalnya dia sangat kaget melihatku, tapi kemudian dia hanya menyeringai dan berkata, "Hah, kau masih hidup? Tapi bagaimanapun sudah terlambat. Perusahaan sekarang jadi milikku. Oh, dan juga Ronnie tersayang." Dia lalu memutar mata dan berkata, "Kau ini hanya anak angkat. Jadi apa yang membuatmu berpikir kau punya hak untuk selalu mencuri segalanya dariku?" Di saat itu kakek kami muncul dan menghentakkan tongkatnya ke lantai. "Kylie, hentikan itu." Kylie hanya merajuk dan berkata, "Jujur, kenapa kakek berikan seluruh perusahaan padanya?"
Kemudian kakek kami berkata, lihatlah dirimu sendiri, Kylie. Apa kau cukup pantas menjalankan perusahaan? Jawab sendiri. Kau mengecewakan keluarga ini dengan trikmu yang kotor dan keji. Aku tak percaya Kylie masih mengungkit masalah adopsi untuk menyakitiku. Memangnya kenapa kalau aku diadopsi? Itu tak berarti aku bukan bagian dari keluarga ini. Dia selalu iri padaku, meskipun aku tak pernah lakukan apapun. Kylie mulai menangis dan lari keluar dari sana mengatakan dia muak karena merasa tak pernah diistimewakan siapapun. Ya, mungkin kalau dia tak meninggalkanku supaya mati, orang-orang akan lebih menyukainya. Aku sangat kaget dengan apa yang diperbuatnya kepadaku, dan semua karena iri. Aku tak bohong, butuh waktu lama sekali untuk mengatasi ini. Aku masih belum bisa memaafkan dia dengan baik, tapi kurasa itu hanya butuh waktu. Sedangkan aku dan Roni, kami telah mengambil alih usaha keluarga, dan aku sadar kalau Roni selama ini setia. Kylie hanya mengarang kalau dia berselingkuh karena dia tak tahan melihatku sangat bahagia. Satu yang pasti, aku takkan pernah menguji cintanya lagi. Tak ada lagi memalsukan kematian buatku.